sayur itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Mari kita bersama-sama mengulang ayat yang ke-33 secara bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa kekhawatiran itu adalah musuh yang tidak mudah kita taklukkan. Sekalipun kita ingin melepaskan diri dari kekhawatiran itu, sekalipun kita tidak menginginkan dia ada di dalam hati pikiran kita, tetapi seringkali kita sulit untuk melepaskannya. Seringkali kita susah untuk menghindarinya. Karena memang kekhawatiran itu adalah persoalan musuh yang memiliki kekuatan yang besar dalam kehidupan manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali dan mungkin saja bahwa hampir setiap kita sebagai orang Kristen telah mendengar berulang kali mendengarkan tentang ayat ini. Bisa saja mungkin ayat demi ayat yang berbicara tentang kekhawatiran ini telah kita coba hafal ingat. Tetapi persoalannya, apakah saudara dan saya telah terbebas dari kekhawatiran itu? Apakah saudara telah mengalami kemenangan dari kekhawatiran itu? Apakah mungkin saudara sedang dalam keadaan tidak khawatir sesuai dengan keadaan yang sedang kita alami? Semua serba tersedia, semua kebutuhan serba tercukupi, maka wajar saudara sedang tidak khawatir. Karena memang itu sudah sangat aneh. Kalau saja semua keperluan hidup kita terpenuhi, tidak ada masalah, tetapi kita khawatir, itu sudah aneh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah karena memang kita belum berhadapan dengan persoalan yang krusial dalam hidup kita, sehingga kita masih berada dalam posisi aman, sedang tidak takut, tidak bimbang, tidak khawatir dalam kehidupan kita? Kita bisa masing-masing mengevaluasi kondisi keberadaan kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Dan hari ini mari kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana Tuhan punya maksud, punya hati untuk membebaskan setiap hidupmu dan seluruh hidupku dari kekhawatiran itu, dari rasa bimbang, dari rasa takut itu, dari jenis persoalan yang dikhawatirkan yang disinggung oleh Yesus di sini.
melihat ada 3 jenis, yaitu makanan, minuman, dan pakaian. Dan barangkali yang agak lebih serius adalah soal makanan. Apalagi harga beras yang mungkin akan terus naik. Soal pakaian saya pikir di malam ini dengan adanya second tidak terlalu puas. Waktu saya anak-anak yang populer saat itu Burja katanya, burung Jerman. Dan memang saya ingat betul tidak layak untuk dipakai kecuali pakaian sehari-hari saja, pakaian telanjang. Kalau ke gereja bebas dan di sana tidak layak. Entah dari mana dulu datang bisa masuk, mungkin dari sebelum ke kali. Tetapi sekarang, apalagi kita di malam ini, justru orang-orang kaya perselihan, mereka asik juga di tempat-tempat second penjualan pakaian-pakaian yang dari luar. Karena memang cukup kualitas dan lumayan. Termasuk saya itu juga sebagai penggemar. Kalau saya penggemar mudah doa biasa saya. Yang saya juga biasa dalam kesan pasti. Bui garis itu. Tak mungkin pakaiannya orang mengaji pada tujuh orang naik deh. Sudah saya ngerti dan kesan pasti. Dan mungkin masalah minuman saya yakin saudara tidak takut. Alana kurang dari TV. TV dia main moyang. Naik moyang. Alana sama orang tadi mana beda moyang. Masalah air saya pikir tidak ada yang buat itu. Tetapi bahwa kalaupun Yesus hanya menyinggung 3 hal di sini, namun kekhawatiran itu sebenarnya luas. Perkara-perkara yang kita khawatirkan dalam hidup ini dalam luas dan begitu banyak. Apakah saudara terpikir bahwa sebenarnya masalah kekhawatiran itu adalah masalah yang serius dalam hidup ini? Kenapa saya katakan serius? Sebenarnya kalau saudara dan saya sedang dalam keadaan khawatir, itu adalah satu pembuktian bahwa kita sedang tidak percaya Tuhan. Itu pasti. Mau apapun alasan saudara, alasan saya, ini dan itu dan segala macam, tapi ketika saya hidup dalam kekhawatiran, itu adalah satu pembuktian bahwa saya sedang tidak mempercayai Tuhan, sedang meragukan pertolongan Tuhan, sedang meragukan kebaikan Tuhan, sedang meragukan pemeliharaan Tuhan. Kalau kau takut tentang hari esok, tentang keperluan anak-anakmu, kebutuhan anak-anakmu, uang kuliah dan segala macam, yakinlah bahwa kau sedang meragukan Tuhan. Walaupun mungkin saudara tidak sadar akan hal itu, yakinlah bahwa kau sedang meragukan kebaikan Tuhan dan sedang menyingkirkan kehadiran Tuhan dalam hidupmu, baik dalam pribadi, baik dalam rumah tanggamu. Sehingga saya berkata hari ini bahwa kekhawatiran itu adalah persoalan yang serius. Lalu Yesus berbicara di depan orang banyak untuk menangani kekhawatiran yang menguasai hati mereka. Dan dia buat beberapa perumpamaan, contoh-contoh yang begitu menyentuh hati, dengan burung di udara yang tidak memiliki harga nilai apa-apa sebenarnya, dari beberapa tulisan dalam kitab-kitab yang lain, Injil yang lain, dan juga bunga bakung dan rumput-rumput di ladang yang memang tidak terlalu berharga, yang hari ini mekar dan besok sudah layu dan dibuang ke dalam api. Tetapi dikatakan oleh Tuhan bahwa itu pun didandani oleh Tuhan. Burung-burung di udara, burung pipit yang tidak begitu
Bukankah kamu lebih berharga daripada burung-burung pipit itu di mata Tuhan? Tapi memang seringkali kita memposisikan diri kita seolah-olah burung-burung di udara lebih berharga dari kita. Bunga-bunga di ladang, rumput-rumput di ladang. Dalam praktek hidup kita, sebenarnya kita sedang memposisikan diri kita bahwa itu jauh lebih berharga. Dan kita kehilangan keyakinan kepada Tuhan bahwa Yesus sudah mengatakan bahwa di mata Tuhan hidupmu dan hidup saya lebih berharga daripada itu. Mari saudara mulai berkata dengan iman dalam hidupmu bahwa saya lebih berharga daripada burung-burung di dunia. Saya lebih berharga daripada rumput-rumput di ladang di mata Tuhan yang akan didandani oleh Tuhan, yang akan dipelihara oleh Tuhan. Dan satu persoalan yang sangat penting dalam hidup kita, bagaimana saudara mengalami kemerdekaan dalam hidupmu dari ketakutan, dari kebimbangan, kekhawatiran itu yang akan mengganggu konsentrasi hidupmu, bahkan yang berakibat fatal dalam dirimu. Tanpa saudara sadari, ketika kau dibelenggu oleh kekhawatiran itu, maka akan banyak hal yang buruk yang akan terjadi dalam kehidupan. Kita akan menjadi orang yang gampang diserang oleh penyakit, dan kita akan menjadi orang yang cepat mengalami penuaan. Itu pasti. Ketika saya pulang, barangkali mungkin sebagian menyaksikan siaran langsung saya di Facebook, kami lewat dari Parapat, atau naik di Siantar, ada orang beberapa tempat di situ yang mau ramai sekali, sangat ramai. Barangkali mereka beranggapan ya orang yang lewat ini juga sudah kenal saya, jadi mungkin karena mereka tahu juga koridor donasi dari Marfau bahwa manusia berasal dari kerak. Jika mereka sangat dekat, dan bisa lihat mereka sepanjang jalan nampak senyum. Itu yang saya lihat, nampak senyum. Jangan sampai kalah kita. Ya, jangan sampai kalah kita. Susah semua. Mau pagi, mau siang, mau malam, terus jemput. Mau tanggal muda, tanggal tua, terus jemput. Kita harus menjadi orang yang gampang senyum, gampang tertawa. Tapi jangan paksa-paksa. Jangan lokal paksa-paksa nih. Ini masalah. Harus selami. Harus segala pengalaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan ketika Yesus memaparkan tentang hatinya, tentang hati Tuhan yang diinginkan ditangkap oleh setiap orang, termasuk saudara dan saya, bahwa Yesus memiliki satu tujuan, satu keinginan. Bagaimana saya dan saudara menangkap, mengerti isi hati Tuhan tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya, bahwa Dia punya tanggung jawab untuk memelihara, untuk menolong, untuk mencukupkan, untuk berperkara sepanjang kehidupan. Kita tidak bisa menganggap kenaikan BPP sesuatu yang sepele, karena waktu demi waktu nanti ini akan berproses, maka kita akan berhadapan dengan situasi di mana semua harga akan mulai melambung. Pemilik toko bangunan, saya pergi beberapa hari lalu, dia sudah mengabari kepada saya, Pak, hari Senin Pak sudah naik semen. Ini
sedang menghitung sekarang masih cukup kok dengan penerimaan kita tiap bulan. Tapi menurut saya, dalam perhitungan saya, bahwa kita tidak akan nyaman dengan keadaan, dengan persoalan. Mari kita perhatikan bahwa ketika Yesus berbicara tentang burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tidak ada stok, tapi dikatakan diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Ketika dia berbicara tentang bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepada Salomo, dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Karena memang bunga itu juga didandani, dihiasi oleh Tuhan sedemikian rupa. Saya kurang tahu, ibu-ibu mungkin lebih tahu kira-kira apa yang mengenai nasa mobil nomor kalau kabaya apa kalna sama mobil nomor balik kalau sudi dan segala macam, bahwa ketika kita merindukan sesuatu, saya yakin bahwa Tuhan juga sanggup dan mau untuk menolong kita. Dengan catatan kita memang tidak sedang boros, tetapi sebatas hal-hal yang wajar. Saya pun berusaha untuk mengontrol diri. Kalau memang ya sampai sedikit saya memang punya penyakit masalah penampilan, masalah pakaian ini. Bolong-bolong pakaian kuda baru pada mana lama itu sering kau pindah. Ini suami dot, bolong-bolong pakaian kuda baru. Suami peduli kau kenal lama. Apa ya? Kalau lain ini kita hidup dari neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita lihat firman Tuhan ini bahwa Yesus mengunci semua apa yang dikatakan tentang burung di udara, tentang bunga bakung rumput di ladang. Dan dia berulang kali berbicara, sebab itu janganlah kamu khawatir. Dan dia ingin mengajar bahwa dengan kekhawatiran yang melanda diri kita yang kita pelihara, sebenarnya itu tidak memiliki nilai apa-apa yang positif dalam hidup kita. Tidak bisa menambah sehasta dalam hidup kita. Tapi dia masuk pada satu yang amat penting. Dia katakan ayat yang ke-33, dia kunci dengan kalimat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Masalahnya seringkali kita orang Kristen suka mau memutar firman Allah, mau dia semua dulu tersedia, segala keinginan kita terpenuhi, lalu kita mau mengikut Tuhan. Itu masalah tipuan yang akan membawa kita jatuh kepada keadaan yang buruk dalam hidup. Dalam pengujian saya dengan berbagai analisa yang saya coba lakukan, bahwa kekayaan dan kemiskinan itu punya kekuatan yang sama untuk mempengaruhi hubungan dengan Tuhan. Bukan hanya kemiskinan yang menjadi persoalan yang akan memiliki satu kekuatan menghambat kita untuk mengikuti Tuhan. Kekayaan juga
merubah sikap hidup kita dari itu. Kemarin saya ada pekerjaan ke Nagoya, ada rapat yang saya hadiri pertemuan. Kami ada bertiga pendeta dalam sebuah perjalanan naik mobil menumpang. Lalu seseorang bercerita kepada saya tentang seorang hamba Tuhan. Tidak perlu saya sebutkan, tetapi diskusi itu seperti ini. Karena dia lama duduk tinggal dengan hamba Tuhan ini yang cukup berhasil, punya kekayaan yang luar biasa di mana-mana hartanya. Dan dia katakan seperti ini kepada saya. Saya akui memang Bapak itu luar biasa teladannya, luar biasa kepolosan hatinya, kemurnian hatinya. Sangat buruk, saat susah, saat pelayanan masih dirundung, saat jemaat belum seberapa. Saudara sadar, kita perlu sadar dalam kehidupan ini. Jika kau tidak memupuk hubunganmu dengan Tuhan, bahwa status kita yang mulai berubah, keadaan ekonomi kita, rumah kita, fasilitas yang kita miliki akan menjadi satu kekuatan yang akan merubah sikap hidup. Entahkah pengamatan saya atau teori saya yang mungkin bisa disanggah, tetapi dalam teori saya, pengamatan saya, bahwa jemaat pun bukan hanya di sini ya. Jemaat pun biasanya lebih taat yang agak miskin, yang agak susah ekonomi daripada yang sudah kaya biasanya. Tapi jangan selalu berpikir macam-macam. Bukan, ini saya bicara secara umum. Ini suatu daerah yang apakah termasuk kategori kaya lebih, neng kaya lebih, neng kaya. Karena potong lebih dia uang turun dari sadari tar biasa. Ada orang makan di restoran, aku ya naik ke kategori ini. Potong lebih membungkus sejarah untuk karelo, apalah kamu. Biasa lagi. Kalau mudah waktu ke yang benggol, nanti lepas yang ngatai kebis itu menguyak tong hebat. Karena rasa saudi, bila sudah dari situ dong, biar itu di vokal memang saya mau kasih hasil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, banyak berubah. Jangan sebagai jemaat, hamba Tuhan pendeta yang hari-harinya berhubungan dengan firman Tuhan, banyak sekali berubah. Saya coba buka sedikit rahasia kepada saudara. Orang ini kamu orang-orang lagi tempat kita. Kalau kita boleh sama-sama kita. Kalau Paulus seorang anak elit, ini orang-orang lagi tempat kita. Umur lagi wali kota. Rahasia. Karena memang perkara hidup ini telah begitu mengubah sikap hidup seseorang. Maka saya berharap saudara tetap jaga hati. Kalau kita usaha dengan dua situ berdengar om, menurut seorang pokok, karena sedang mengarah bagian yang diberkati. Untuk kita bersama dengan mobil itu malah bukan masih dengar. Alat saudara dalam kita, kita itu masuk dunia. Soal nanong dan guru setiap kita tuh itu persoalan lain itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan. Lalu Yesus katakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Bagaimana kita mengerti
dalam. Dikatakan seperti ini. Yang pertama, ada satu terjemahan dalam bahasa Indonesia masa kini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Jadi sebenarnya cari dahulu kerajaan Allah itu memiliki pengertian yang cukup luas. Bagaimana kita mengutamakan dahulu hubungan kita dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan. Bagaimana kita mengutamakan perkara-perkara kerajaan Allah, perkara-perkara kekekalan di atas semua perkara-perkara yang ada di dalam dunia. Utamakan dulu, dahulukan dulu. Dan saudara dan saya harus belajar berubah, tidak menaruh itu di belakang. Jadi ibu-ibu harus bertobat. Dan karena banyak yang mau terlambat beribadah. Di malam sambil khotbah mengajar anak remaja kita, karena mereka kan tidak tahu informasi siapa yang melayani. Kalau saya melayani tidak lapang harus masuk. Sebagian mereka santai dulu, ada kelompok-kelompok tertentu yang harus saja dulu di bawah pohon. Dan dulu, barangkali mungkin mereka pada berkumpul di sana. Barangkali si Yosef sedang berbicara kepada teman-temannya, kira-kira nanti khotbah apa ya? Barangkali mungkin secara kasih masukan, kita waspada sampai kita sesatkan. Mereka diskusi di bawah pohon. Saya tanya, kami baru 4 orang. Jadi kita ada satu lagi. Sepertinya siapa? Yang samping Syria. Yes. Saya tanya, siapa WL? Saya kata kita. Udah, siap. Kita masuk kembali. Kan sudah ada pokok, sudah ada WL. Musik bisa saya handle. Lalu ketika ibadah saya wawancarai saksi. Jujur dulu bisa bersaksi dulu. Kenapa terlambat? Jadi katakan, tadi saya jemput mama dari gereja sudah jam sekian. Lalu pulang ke rumah, terus saya bawa adik-adik. Oh, sangat-sangat masuk akal. Dan saya tidak mau bersalahkan dia. Yang saya salahkan mamanya. Katakan sama dia, nanti berjuang. Kalau saya mau berdiri terbalik, saya tidak bisa diganggu. Saya tidak mau terlambat ibadah. Memang hidup kefilman yang kainak mulai motor. Nanti ada kamu suami pak. Memang kalau dinata bawa motor nanti bisa ada. Oh dan jangan menurunkan. Kalau masih karena saya timurang, sektor kayu suki bisa ada sudah habis. Asal dia kayu bangsa neraka. Kalau mau persiapan. Udah kena kainak kaum apa motor kasih dorong. Itu habislah. Mau boleh dibela dari tahap kemak, mau sebut isi dorong. Kalau sudah seratan tangan, kalau itu kesalahan. Maksud saya bagaimana kita belajar disiplin menghargai itu, mengutamakan itu. Maka itu tolong pertimbangkan jam masuk itu. Kalau setengah 6, tolong dipertimbangkan dulu. Karena memang beri sulit. Bisa sudah korban. Kalau yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita belajar mengutamakan Tuhan? Ada satu penghargaan, ada satu penghormatan dari diri kita kepada Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya berbicara tentang kehendak, tentang perkataannya, tentang perintah Tuhan dalam hidup.
Ia akan mencukupi segala kebutuhan kalian dari hari ke hari. Jika kalian mengutamakan kerajaan Allah dan hidup menurut kehendak. Kemudian terjemahan versi mudah dibaca. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah dan lakukanlah hal-hal yang baik yang dikehendakinya. Sesudah itu, semua yang lain yang kamu butuhkan akan diberikan kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga baca beberapa hari yang lalu dan memang saya sangat berkata dikatakan seperti ini dalam satu terjemahan. Utamakan dahulu pekerjaan Tuhan, pekerjaan Allah. Maka hal yang lain pun akan menjadi milik. Ketika saudara berhasil dalam hidup, mengutamakan Tuhan, menomorsatukan Tuhan, maka hati Tuhan tidak akan pelit, tidak akan tertutup untuk melakukan, melepaskan berkatnya kepada saudara. Maka saudara harus berdoa sungguh-sungguh, kita harus berdoa sungguh-sungguh. Bagaimana kita belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup? Bagaimana kita berlatih? Persembahanmu siapkan dari rumah. Jangan dadakan. Seolah-olah engkau dituntut Tuhan membuka dompetmu dan menemukan uang yang paling kecil. Terima kasih Tuhan atas kebutuhan. Bila pula dalam doamu seperti ini, siapkan dengan imanmu dari rumah. Engkau sedang memberikan persembahan kepada Tuhan. Anakmu pun yang kau berangkatkan ke gereja, engkau harus memiliki iman. Engkau sedang memberangkatkan dia untuk memberikan persembahan juga kepada Tuhan. Jika semuanya kita tidak anggap biasa saja, berjalan biasa saja, tetapi engkau punya hati dalam kehidupanmu, punya keseriusan memberikan penghormatan kepada Tuhan. Karena sejak dari awal dari perjanjian lama, bahwa itu telah perintah Tuhan kepada bangsa Israel. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akalmu. Bahwa Tuhan tidak pernah memerintahkan penyembahan kita kepada Dia yang separuh-separuh. Dan saya sangat percaya Tuhan tidak mengirim kita kepada kecelakaan, kepada kehancuran dalam hidup ini. Tapi memang itulah kemauan Tuhan dalam kehidupan. Waktu saya masih pemuda, saya dulu suka beli kaset. Kalau mana itu kaset belum tua. Saya paling suka untuk baca Dawai, Gilbert, Yusuf Roni, ada orang Padang yang sudah percaya Tuhan, semua banyak yang ada Tuhan. Ada satu hamba Tuhan, namanya saya Pendeta Ahmad, dia orang Sumba yang sudah bertobat. Dia punya kesaksian seperti ini. Dia sudah melakukan perjalanan, tetapi saat itu kondisi penumpang begitu ramai, rebutan, sehingga dia berpikir, saya mengutamakan Tuhan dulu. Soal kendaraan yang saya tumpangi itu urusanku. Lalu dia sambil menunggu, dia sedang bernyanyi memuji Tuhan. Sementara penumpang begitu ramai menantikan mobil. Tapi tiba-tiba mobilnya sudah di depan. Karena yang dikasih oleh Tuhan, saudara harus mengalami kesaksian dalam kehidupanmu. Bagaimana ketika kau belajar mengutamakan Tuhan dalam hidup. Sekian tahun yang lalu, mungkin ada 15 tahun yang lalu, saya pernah mengikuti sinode. Sehingga saya masih pemuda waktu itu, saya mengikuti sinode. Dan memang kendaraan yang sangat lazim hari itu naik kapal, naik mobil ke Dumai, naik kapal ke Batam. Kalau memang pesawat masih jauh di hati untuk sentuhan itu.
Dan memang biasa habis sinode itu penumpang, sekian termacet dan susah kendaraan. Lalu saya mulai berpikir, bahwa memang bagi Tuhan itu tidak sakit. Saya mulai menenangkan diri untuk fokus beribadah kepada Tuhan. Soal kendaraan yang akan saya tumpangi ke rumah ini, saya sangat percaya Tuhan akan tolong. Tuhan akan buka jalan. Akhirnya saya mendapatkan kabar bahwa rombongan dari rumah gereja kita, penumpangnya tidak ikut balik ke rumah. Ada penumpang mereka yang tidak ikut balik ke rumah, sehingga ada kursi yang kosong bagi saya. Saya percaya itu berkat. Bagaimana kau mulai belajar dalam kehidupanmu, memegang, mempercayai firman Allah ini dalam segala perkara. Ketika kau belajar mengutamakan Tuhan dalam kehidupanmu, maka kau akan melihat hal-hal yang lain pun Tuhan akan genapi dalam kehidupan. Amin. Amin. Sehingga saudara mengalami pertumbuhan dalam mengikut Tuhan. Saya tidak sekedar mempersiapkan khotbah sedemikian rupa, bukan hanya salah suatu pengetahuan kemampuan menyampaikan akan firman Tuhan, tetapi bagaimana menghidupi, mempercayai. Berapa tahun engkau menjadi pengikut? Berapa lama engkau menjadi pentakos? Apa yang sudah berkembang dalam kehidupan, dalam perkara-perkara iman? Apa yang sudah mulai kau lakukan terobosan dalam kehidupan? Saya selalu teringat kisah-kisah orang tua kita zaman dulu. Orang-orang Pentakosta bukan hanya GP, tetapi yang orang-orang Pentakosta, bagaimana mereka punya satu pegangan dalam hidup mereka tentang memberi persembahan kepada Tuhan. Barangkali sebagian kita tahu atau pernah mendengarkan bahwa setiap kali orang tua mau memasak nasi, dia ambil nasi beras dari tempatnya, maka selalu dia ambil satu kepal, dia sisihkan di satu tempat persembahan kepada Tuhan. Itu saya sangat percaya dalam bagian daripada kesetiaan, daripada penghormatan hati yang ingin dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, kira-kira orang di bawah kamu nan masuk dia ibadah kalau lepas satu 50. Ini udah yang kesini udah kesini bulan atau bulan disuruh aku persembahan dari 50. Tahu kalian seperti ini. Memang naik orang ke pengusaha nama Cina. Asal gue persembahan dari 50. Memang setelah dah persiapkan apalagi dari 50 persembahan. Jadi itu bukan usaha, itu pelayanan. Bagaimana kita rapi? Mulai mengembangkan karakter, mulai berbuat dengan urut Tuhan. Asatabah persiapku masa kita yang mula hati Tuhan itu masa boleh. Dari malam saya sudah ngomong baik-baik sama pemuda. Saya khotbah tentang yang di depan itu. Oleh karena dia telah melepaskan semuanya. Dan setelah selesai kepada saya kasih masukan. Besok semua yang harus untuk persembahan kepada ada orang yang juga ada diri. Harus dikenal arah itu. Kalau saya sedikit orang lama, itu kita mati untuk ada lagi. Saya sudah terakhir. Bagaimana yang terlalu mana? Berbeda. Sudah menunggu kapiter dan anak. Bagaimana kita mulai melatih anak-anak kita? Dulu dia mulai kasih ke otak. Semua tidak juga. Yang mulai bertanya dari
mamos, nang mabiar. Nang mabiar mamos pada naga, ini jaga-jaga bodoh. Yang dikasih oleh Tuhan. Saya katakan kepada pemuda kita yang tadi malam, apalagi kau peduli-duli. Kira-kira ini nama masuk dia doh, aduh. Kau butuh lagi tiba-tiba dia mamanya kita senang. Dan kepala matanya yang mang pedang bui, kalau melakukan bunyi lagi kuning. Itu ayah seorang masuk lagi, tak boleh dipikir. Minum, belum. Alana, belum keluar lagi. Dia tidak, jangan kamu ngabarin ke sana mau belajar seumur hidup. Kamu perlu dia bilang mama juga. Anda dia bilang mama sama dia. Arah waktu, maka kamu minta didik mereka. Memang sudah direncanakan dari kemarin. Kalau pemuda ini harus dibicarakan, kita harus pikirkan bagaimana mereka betul-betul memberikan hati hidup kepada kita. Itu bagian dalam Allah. Segala yang dikasih oleh Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan. Kita mau memulai sesuatu. Kita mau mulai bergumul. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu tidak seperti dikatakan oleh Yakobus, seperti orang yang berdiri depan cermin. Ketika dia meninggalkan cermin itu, dia tidak tahu lagi seperti apa kondisinya wajah. Demikian kata Yakobus, bahwa begitu banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan begitu saja, tetapi melupakan. Akan mulai engkau mengasihi firman Tuhan itu, engkau doakan, dan engkau mempercayai. Saya sangat-sangat percaya bahwa ketika kau hidup di dalam firman Tuhan itu, engkau iman dan kau lakukan, maka kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang terwujud dalam hidup. Mazmur pernah berkata dalam satu perenungan, ketika dia hidup di dalam kekhawatiran, kesusahan, kegelisahan, akhirnya dia tersadar dan berkata, hai jiwaku, mengapa kau gelisah? Berharaplah kepada Tuhan. Penolong bahwa Tuhan memberikan peluang kesempatan dalam kehidupan untuk mengharapkan dalam kehidupan. Tetapi kau perlu punya hati, punya kerinduan mengutamakan kerajaan Allah. Berapa waktu kau ini disembuhkan? Coba buat anggaran 12 jam mungkin. Coba buat anggaran. Berapa persen itu yang berkaitan langsung dengan Tuhan? Ibadah, waktu, apakah kau terpikir untuk mengulang kembali firman Tuhan itu, membaca, merenungkan kembali firman Tuhan itu dalam kehidupan? Ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan. Bagaimana ibu-ibu mengharapkan anak-anak nanti menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan? Kalau kita pun sebagai orang tua menyepelekan firman Allah, tidak tertarik lagi kepada firman Tuhan. Udah buat Facebook, ada orang baca dulu. Kita tetap punya hati, punya konsentrasi, menjaga kondisi kehidupan kita kerohanian. Bagaimana kita menjadi orang yang kaya kepada pengetahuan akan kebenaran firman. Mudah-mudahan kita yang sedang rawan ini. Saya coba melihat ada beberapa pemudi kita khususnya waktu mereka setelah minggu, mereka cukup menguasai firman Tuhan, bisa berbagi. Tapi beberapa kali mereka saya tanya setelah mereka remaja meninggalkan sekolah itu, sudah kandas, amulah kalian. Saya
Ay sadari mapatayo magpuas. Hindi walang naman. Parang nagpapasok na ng mulay, kalakaman ko na ng mga kaugalagaan na. At sa kita ng Diyos. Ada yang kita kaugalagaan. Kaganda ng Diyos. Apa na teman-teman kita. Masa pala kayak gitu mo kaugalagaan. Anak ko lulus ma kapag permantuan itu. Berbahagia orang yang percaya kepada mengandalkan Tuhan, yang menemukan permantuan siang dan malam. Hidup lebih bermakna, hidup lebih berkuasa. Dan Tuhan percaya satu sedario bahwa pasai masing-masing Tuhan. Dia bilang Tuhan, tetapi saya percaya janji Tuhan bahwa ketika berita itu diberitakan, kata firman Tuhan bahwa Tuhan turut menyertai dengan tanda-tanda yang menyertai. Tuhan turut meneguhkan dengan tanda-tanda yang menyertai. Mulai dari pokok di Tuhan ini, dari pokok itu keleleng hatan Tuhan ini, pas Tuhan menjadi hamba Tuhan. Aduh, mau berkesan itu peringatan mau pas. Apalagi dari itu. Asal ini kulit itu, kulit pasal itu ini kulit. Kalau dipakai tuh kulit itu, ayo masih berpuasa nanti. Kata di Tuhan ini mah, kulit bau. Alamak, ada tipu kita apalagi dalam perdagangan. Orang nama, ini, kau yang kita benar pakai bohongan di sini, di pesta. Oh iya, memang raja ini, buang. Iya. Tadi dokter raja ini, mana tadi juga raja ini. Lalu mau tahu yang raja seorang itu. Nah, pas menit lah. Dan kita mulai tergeser daripada kesukaan kepada perkataan. Mulai saya percaya hampir semua kita punya handphone dan di handphone itu ada Alkitab. Itu bukan sekedar gaya. Maka tunjuk di layar handphonemu. Ketika kau melihat aplikasi Alkitab itu kau mulai berkata, ini bukan sekedar gaya. Mulailah buka sekali. Mungkin satu kali satu hari mulai buka Alkitab dan lihat firman Tuhan. Maka ada sesuatu yang berubah dalam kehidupan untuk mempercayai Tuhan, mengimani janji Tuhan dalam kehidupan. Hari ini mari kita perhatikan firman Tuhan. Mari kita bergumul untuk melatih diri kita. Bagaimana kita mengutamakan Tuhan, mengutamakan segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajaan Allah, mengutamakan pengenalan kita akan Tuhan terlebih dahulu, dan urusan perkara-perkara hidup, bahkan sampai kepada hari esok masa depan kita, masa depan anak-anak kita. Tuhan memberikan jaminan. Tuhan akan berkorban. Bagaimana saudara mulai berlatih dalam kehidupanmu, mengimani perkataan Tuhan itu dalam kehidupan. Maka mujizat Tuhan kita akan saksikan. Tuhan akan gelarkan dalam kehidupan. Waktu kita Tuhan hari ini, dalam firman Allah yang sudah hidup menjadi bekal